Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu makanan yang ada di Bikini Bottom yang kepopulerannya tidak kalah dari Krabby Patty. Bedanya kalau Krabby Patty populer karena enak, semua penduduk suka, dan tentu saja karena punya resep rahasia. Sedangkan makanan yang akan kita bahas ini memang populer tapi karena kebalikannya. Tidak enak, semua penduduk tidak suka, dan sama sekali tidak memiliki resep rahasia. Kalian pasti sudah tahu makanan yang dimaksud ya? Betul sekali, Chum Bucket. Ada sesuatu yang mencurigakan dari chum yang dibuat oleh plankton ini. Sesuatu yang mungkin sebaiknya tidak diketahui oleh penduduk Bikini Bottom. Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Guys, di bawah laut rupanya bukan hanya ada hewan dan tumbuhan laut saja. Ternyata di sana ada juga kebudayaan hingga persaingan dagang. Di Bikini Bottom kita bisa melihatnya, termasuk persaingan dagang antara dua makhluk hidup ini, yaitu Mr. Krab si kepiting dan Plankton si plankton. Persaingan yang telah terjadi sejak lama bahkan sebelum SpongeBob lahir. Kedua karakter ini memiliki backstory yang menarik. Mereka awalnya adalah sepasang sahabat yang harus terpisah karena perbedaan visi dan misi saat membuat restoran. Akhirnya makanan yang mereka buat pun berbeda-beda. Mr. Krab dengan menu andalannya yaitu Krabby Patty, sementara Plankton tetap bertahan dengan menu masakannya yang tidak sukses, dibenci semua orang dan to be honest, terlihat menjijikan yaitu Chum Bucket. Kedua makanan ini memiliki keunikannya masing-masing. Krabby Patty memiliki resep rahasia yang kita yakin bahwa sebenarnya tidak ada rahasia di dalamnya. Sementara Chum memiliki apa ya? Mungkin memiliki tekstur yang agak lembek ya. At least ada menu makanan pilihan lain di Bikini Bottom. Tapi percaya nggak sih, dengan adanya Chum Bucket ini justru menjadikan Plankton sebagai karakter paling psycho se-universe SpongeBob. Apakah kalian tahu bahwa Chum sebenarnya dibuat dari ikan yang dihancurkan? Plankton membuat makanan yang terbuat dari jenis mereka sendiri. Bisakah kalian bayangkan bagaimana para ikan di Bikini Bottom memakan ikan lainnya yang sudah meninggal? Itu sangat menjijikkan. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa warga Bikini Bottom sangat membenci Chum Bucket, karena chum tersebut dibuat dari jenis mereka sendiri. Para pemancing biasanya membuat chum dari tulang dan sisa-sisa ikan yang telah mati kemudian mencampurnya. Mereka menggunakan chum ini untuk memikat hewan karnivora yang ada di laut, salah satunya adalah hiu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dulu para pencipta dari makanan ini, yaitu Mr. Krab dan Plankton. Persaingan antara Plankton dan Mr. Krab telah terjadi sejak lama. Bahkan dalam episode Friend or Foe, dulunya mereka adalah sahabat yang tak terpisahkan, hingga akhirnya mereka mengenal bisnis. Dalam serial ini, Plankton memiliki misi untuk mendapatkan resep rahasia formula Krabby Patty. Namun setiap usaha yang dilakukannya selalu tidak berhasil hingga membuat Chum Bucket menjadi restoran kotor yang tidak ramah untuk pelanggan. Warga Bikini Bottom tidak ingin memakan atau bahkan menyentuh makanan yang ada di Chum Bucket. Walaupun begitu, coba deh kalian perhatikan bahwa Chum Bucket ini walaupun tidak laku seperti Krusty Krab, tapi dia bisa bertahan hingga belasan season di universe SpongeBob. Dalam episode Friends or Foe diceritakan bahwa Plankton dan Mr. Krab adalah sahabat sejak lahir. Bahkan mereka lahir di tempat dan tanggal yang sama, yaitu 30 November 1942. Mereka tumbuh menghadapi tantangan yang begitu besar. Sejak kecil mereka sering dibully, di mana Plankton dibully karena terlalu pintar, sementara Mr. Krab dibully karena terlalu miskin. Rasanya tidak ada pilihan yang baik untuk mereka. Mr. Krab bahkan pernah mengganti pakaiannya dengan kardus karena satu-satunya pakaian yang dia punya dijadikan lap oleh orang tua ini. Saat ke taman hiburan menggunakan kardus itu, untuk pertama kalinya Mr. Krab menemukan uang. Dari sinilah dia terobsesi pada sesuatu yang namanya uang. Mereka menggunakan uang itu untuk membeli sebuah burger yang menjadi langganan favorit anak-anak di sana. Burger yang tidak kalah menjijikan, bahkan lokasinya pun ada di tempat sampah. Namun, yang membuat penonton muak adalah sikap dari koki kedai burger tersebut yang tidak menginginkan adanya Plankton dan Mr. Krab di sana. Walaupun mereka memiliki uang, pemilik kedai burger tersebut tidak ingin melihat mereka berdua karena dianggap akan menghancurkan bisnis. Dari penolakan inilah muncul obsesi dari Plankton di mana ia akan membuat burger sendiri dan menguasai dunia. Akhirnya mereka punya obsesi masing-masing. Nah, saat mereka berhasil membuat burger sendiri dan mengambil alih kedai tersebut, Plankton semakin menunjukkan ambisinya untuk menguasai dunia lewat makanan yang dia buat. Nampaknya Mr. Krab tidak berada pada halaman yang sama, alias dia memiliki pemikiran lain bahwa makanan seharusnya bertujuan untuk membuat customer bahagia, bukan malah menguasai dunia.
Nah, dari sinilah awal mula perselisihan di mana mereka memperebutkan resep burger yang mereka buat. Mr. Krab mendapatkan bagian kertas resep rahasia yang lebih banyak, sementara Plankton hanya mendapat secuil yang bertuliskan a pinch of chum atau sejumput chum. Well, nampaknya dari sanalah menu makanan chum lahir. Lantas, apakah memang benar chum yang ada dalam serial SpongeBob adalah potongan daging dan darah ikan yang ada di sana? Sepertinya memang benar. Bahkan dalam wiki fandom pun dijelaskan bahwa chum memang terbuat dari potongan ikan dan darah mereka. Jika kalian ingat dengan teori evolusi karya Alex Bell yang pernah kita bahas, videonya yang ini, kita pernah bilang bahwa di universe SpongeBob terjadi sebuah evolusi yang sangat mempengaruhi kehidupan di sana. Awalnya, Bikini Bottom hanyalah daerah yang bisa dihuni oleh ikan dan makhluk laut pada umumnya. Mereka tidak memiliki kebudayaan atau bahkan persaingan dagang seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Namun semuanya berubah saat Neptunus dengan kekuatannya mengubah warga Bikini Bottom menjadi makhluk yang bisa kita lihat sekarang di serialnya. Mereka tidak mengambang di air, berjalan menggunakan sirip, bisa berbicara, hingga memiliki kebudayaannya sendiri. Ingat, Raja Neptunus di universe SpongeBob memang diceritakan memiliki kekuatan, bahkan sifatnya itu kayak Tuhan. Nah, sayangnya tidak semua makhluk laut berevolusi seperti penduduk Bikini Bottom. Jadi masih ada ikan dan makhluk laut yang ngambang di air, gak bisa ngomong. Pokoknya kayak ikan pada umumnya. Kita bisa melihat perbedaan ini dalam episode Big Birthday Blowout, di mana penduduk Bikini Bottom bertemu langsung dengan para ikan yang tidak berevolusi. Nah, teori ini somehow nyambung sama teori chum ini. Banyak orang yang percaya bahwa chum yang ada di sini berasal dari ikan-ikan yang tidak berevolusi. Artinya penduduk Bikini Bottom atau lebih tepatnya Plankton membunuh ikan-ikan yang ada di sana untuk dijadikan makanan. Jika kalian memikirkannya, ini terdengar seperti manusia yang menjual steak dan olahannya. Namun steak tersebut bukan terbuat dari daging sapi atau ayam, tapi terbuat dari daging manusia juga. Di universe SpongeBob sendiri, kegiatan memancing ikan itu bukanlah sesuatu yang ilegal. Nampaknya ya seperti itu ya. Kalian tentu ingat bahwa Mr. Krab pernah mengajak SpongeBob dan Squidward mancing kerang laut. Kalian juga tentu ingat satu lukisan di rumah Mr. Krab saat dirinya sedang menangkap ikan paus. Nampaknya semua penduduk Bikini Bottom sudah terbiasa dengan hal ini. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Plankton tidak ditangkap polisi walaupun sudah menjual chum yang terbuat dari ikan. Karena ya tadi mereka menganggap hal ini ya sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kalau di dunia kita mah ya udah pasti ditangkap ya karena jualan daging dari jenis kita sendiri. Kalau mereka udah biasa. Terus kalau memang udah biasa, kenapa chum yang ada di chum bucket itu ya bisa nggak laku? Kenapa gitu? Apa karena saking tidak enaknya? Well, dalam episode Plankton reguler, kita pernah melihat ikan ini yang diketahui sebagai Nick. Dia sempat beberapa kali membeli chum stick di chum bucket. Plankton menganggap bahwa Nick datang dengan sukarela dan benar-benar menyukai chum buatannya. Tapi di ending terdapat sebuah twist bahwa ternyata Nick dibayar oleh Karen supaya dia mau makan chum buatan Plankton. Tujuannya supaya Plankton gak sedih terus karena gak ada satupun customer yang datang ke restorannya. Di sini kita bisa melihat hal yang menarik. Nick rupanya tidak sanggup untuk melanjutkan tugas dari Karen karena memakan chum yang terbuat dari jenisnya sendiri membuat perutnya sakit. Bahkan dalam episode ini dengan jelas Nick dibawa oleh beberapa petugas untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Wajar sih Nick sakit perut, orang dia makan tetangganya sendiri. Dia mungkin bukan tukang gibah, tapi dia secara tidak langsung telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Tapi sebenarnya guys, ini bukanlah alasan yang sebenarnya. Kita sebenarnya lebih percaya bahwa chum buatan Plankton simply ya tidak enak. Bukan karena itu adalah ikan dan darah yang sudah diaduk, tapi karena itu memang buatan Plankton yang tidak enak. Itulah sebabnya kenapa restorannya selalu sepi. Hal ini menunjukkan bahwa makan daging ikan di dunia Bikini Bottom bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan Krabby Patty sendiri sebenarnya terbuat dari campuran chum juga. Ingat dengan scene tadi yang friend or foe? Itu kan Mr. Krab dan Plankton rebutan resep rahasia Krabby Patty. Burger buatan mereka sendiri di mana Plankton hanya mendapat sobekan paling kecil bertuliskan a pinch of chum, sejumput dari chum. Artinya Krabby Patty sendiri itu menggunakan chum. Dan warga Bikini Bottom tidak mempermasalahkan hal ini. Yang paling menarik di sini adalah Mr. Krab. Sejak awal, Mr. Krab membenci Plankton dalam persaingan bisnis yang mereka jalankan. Tapi rupanya Mr. Krab adalah pecinta makanan chum. Ini terlihat dalam episode The Hinkering. Episode ini memperlihatkan SpongeBob yang mengikuti Mr. Krab ke sebuah restoran untuk makan. SpongeBob tidak menyangka bahwa itu adalah restoran chum yang menyediakan ikan-ikan dan jeroannya yang sudah mati.
Tentu dalam episode ini diperlihatkan tidak secara brutal tapi tetap nampak menjijikan. SpongeBob sangat kaget dan akhirnya Mr. Krabs menceritakan awal mula dia suka Cham adalah saat dirinya ada di angkatan laut. Saat itu tidak ada makanan yang tersisa dan yang ada hanyalah Cham. Mr. Krabs dan teman-temannya akhirnya dipaksa untuk makan Cham tersebut saat di angkatan laut dulu. Awalnya Mr. Krabs juga jijik dengan Cham itu, tapi dia malah ketagihan dan dia merahasiakan hal ini dari semua orang. Plot ini walaupun hanya ada dalam kartun, tapi bisa dipastikan keakuratannya memang benar karena ternyata dalam biologi, kepiting adalah omnivora alias pemakan segalanya. Literally semuanya, bahkan kepiting bisa makan daging dari jenisnya sendiri. Memakan jenis mereka sendiri di Bikini Bottom nampaknya bukanlah hal yang tabu. Namun karena konteksnya ini adalah film animasi, kita melihatnya jadi agak disturbing gitu ya. Nah, lebih lanjut beberapa orang memiliki teori lain bahwa penduduk Bikini Bottom sebenarnya adalah detritivore, di mana mereka adalah pemakan bangkai. Mereka merupakan pengurai namun berbeda dengan pengurai sejati seperti bakteri dan fungi. Teori ini mungkin menempatkan penduduk Bikini Bottom sebagai detritivore seperti cacing tanah, siput, hingga kaki seribu. Namun sebenarnya teori ini agak diragukan ya karena udah jelas bahwa penduduk Bikini Bottom itu mayoritas adalah ikan yang bukan detritivore. Atau mungkin kalian tahu ada jenis ikan yang detritivore? Komen di bawah. Well, penjelasan tentang Cham ini akhirnya merembet kemana-mana ya guys. Ujung-ujungnya ya ternyata penduduk Bikini Bottom sendiri rupanya sudah terbiasa untuk memakan jenis mereka sendiri. Sehingga Bikini Bottom tampak seperti sebuah desa kanibal. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 26. Apakah kalian percaya dengan teori di atas? Share pendapat kalian di komentar. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen. Jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.